Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin mendengarkan langsung dari Bang Ade Armando terkait perkembangan terbaru. Kalau kita baca berita kan Ade Armando resmi menyatakan mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), gitu kan. Demi kebaikan bersama, tidak ada masalah antara Ade Armando dengan PSI. Jadi nggak Ya, ada konflik. Menyatakan mundur karena Bang Ade kan seperti kita tahu saat ini sedang dilaporkan oleh 40 ormas, 40 ormas. Tapi ada ormas juga Islam. sebelumnya yang dari Ambon kan ada juga. Ya, terkait dengan, video JK ya. Ya, ya, Tapi saya ingin soal PSI ini, Bang. ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, Bang? Eh, kenapa saya sampai mundur kali ya? Iya, kalau di berita itu kan ada misalnya Bang Ade bilang kayaknya pas di konferensi pers kemarin ya, Ya. ada surat-surat yang dilayangkan Oh ya, kepada Ahmad ya, Ali, kepada ketua ya, harian ya, ya, terkait Bang Ade, bahwa ini Bang Ade itu jadi sasaran tembak ya, yang, bisa berdampak kepada PSI ya, gitu. Jadi itu ya, yang ya. berkembang di pemberitaan gitu. Ya gini, saya selama ini kan memang adalah barangkali bisa disebut sebagai sosok yang kontroversial, ya. Dalam arti berulang kali saya dilaporkan ke polisi oleh berbagai pihak. Hmm, Saya yakin lebih dari 10 kali lah ya. Dan selama ini memang lazimnya yang dilaporkan, yang dugaan-dugaan yang dikenakan pada saya adalah lazimnya adalah terkait dengan sesuatu yang menyangkut agama lah. hmm, Apakah mengenai misalnya pernyataan-pernyataan saya yang dianggap sebagai bertentangan dengan ajaran agama, misalnya ketika saya mengatakan bahwa sebetulnya Allah itu bukan orang Arab, ya itu kan pernah waktu itu sampai saya sempat jadi tersangka ya, heeh. kemudian di SP3 oleh polisi. Tapi kan karena Oh itu kalimat sempat tersangka itu ya? sempat tersangka, Oh, oke tapi oke. kemudian buru-buru di SP3 ya karena rupanya ada kesalahan lah Mhm dalam mhm. pengenaan ketersangkaan saya itu. Atau misalnya karena saya bikin joke, bikin joke, reposting joke tentang Anies Baswedan Mmm, misalnya, yang dia diberi wajah seperti Joker gitu iya kan. iya. Itu bukan saya yang bikin, tapi saya dituduh membuat gambar itu, misalnya begitu ya. Ini berulang kali terjadi, sampai lebih dari 10 kali saya dilaporkan, dan selama ini selalu saya dianggap sebagai tidak tuduhan-tuduhan yang dikenakan pada saya itu dianggap, seperti tidak cukup kuat untuk dijadikan, sebuah saya dijadikan tersangka gitu ya, bukan tuntutan pidana yang valid gitulah. Mmm, mhm. Nah, kali ini kan seperti tadi Anda sebutkan, ya, ini adalah kaitannya dengan pernyataan saya mengenai sebuah video yang eee, diunggah oleh orang-orang tertentu, ya. Saya nggak bisa sebut itu sekarang karena itu adalah bukan sesuatu yang layak saya beberkan, mengingat itu adalah mungkin menyangkut bisa berdampak pada, reputasi orang-orang tersebut ya. Mhm mhm. Tapi saya percaya orang yang mengangkat itu, itu tidak punya niat buruk ya. Cuman mereka menyajikan, potongan video Pak JK yang cuma 2 menit ya, yang mungkin penonton juga udah tahu yang soal mati syahid itu loh. Orang Islam kalau membunuh Kristen itu akan mati syahid, kalau orang Kristen membunuh orang Islam juga mati syahid. Ringkasnya kan begitu. Mhm mhm. Itu kan jadi itu yang saya komentari kan, Ya, itu yang dan saya itu di acara namanya Kupas Berita. kupas berita. Namanya juga Kupas Berita, Kita artinya sudah ada beritanya dulu, iya, iya, baru dikupas baru gitu ya? dikupas. Jadi ada video yang menyebar ketika itu, Iya, ya, yang tadi saya katakan, saya tidak mungkin menyebut siapa yang akun yang mengangkatnya mhm. karena ini menyangkut, keselamatan orang itu ya, Ya, artinya kan tuduhan bahwa Bang Ade yang memotong video itu, mengedit video itu dengan sendirinya harusnya hilang, terbantahkan gitu terbantah. ya? Dengan mudah saya bantah Oke. dan saya bisa menunjukkan kalau saya dipanggil polisi, ini ada nih videonya. Mhm mhm. Yang bisa saya jadikan bukti bahwa bukan saya yang mengedit dan menguploadnya pertama kali. Saya baru belakangan kan mengomentari apa Ya, yang diupload tersebut. Jadi ketika itu saya merasa bahwa, saya tidak bersalah nih ya, ya. Nah, tapi seperti saya katakan, saya memang biasa menjadi objek serangan semacam itu. mmm,
yang saya duga ini ada kaitannya dengan terutama posisi politik saya, ya. Ini ada pertarungan yang panjang mengenai pendukung Jokowi versus pendukung atau anti Jokowi, Ya. ya. Saya terus-menerus diserang karena saya membela Jokowi atau menyerang orang-orang yang menyerang Pak Jokowi. Nah, itu berulang kali saya hadapi, jadi laporan-laporan terhadap diri saya berulang kali saya hadapi. Dan saya merasa itu adalah sesuatu yang harga yang harus saya bayar kalau saya menyatakan sesuatu yang mungkin berseberangan dengan apa yang diyakini sebagian orang lain. Ya. Ya. Sebetulnya cara termudahnya adalah berdebat, berbicara. Mungkin datang ke sini nih, ketemu Anda dan atau ketemu kita di seruput kopi dan mereka mengutarakan pandangan mereka, saya mengutarakan pandangan saya, itu kan juga lebih baik, ya. Tapi saya paham juga bahwa ada sebagian orang yang akhirnya memilih untuk ya laporkan saja, ya. Nah, dalam hal ini saya mau katakan saya biasa dilaporkan seperti itu ke Ya. polisi, ya. Nah, tapi selama ini kan sebetulnya saya sendirian, ya. Artinya orang menyerang saya mengkritik, kemudian orang menyerang balik, orang melaporkan saya ke polisi. Oke? Tanggung jawab ada di siapa? Di tangan saya. Sendirian maksudnya atas nama Ade Armando Atas sebagai nama Ade Armando individu gitu lah sebagai ya. individu. Ya kadang di Cokro gitu Ya, 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 kadang ya. di tempat lain gitu ya. Tapi ini kan tidak membawa dampak pada siapa-siapa. Saya sendiri yang harus berhadapan. Saya sendiri yang dilaporkan. Saya sendiri yang harus datang ke kantor polisi, kemudian diperiksa selama berjam-jam. Dan alhamdulillah sejauh ini selalu dikatakan bahwa ya tidak cukup kuat nih tuduhannya, laporannya. Nah yang kali ini itu berbeda Mas Sahal. Ya. Yang kali ini serangannya juga diarahkan kepada PSI. Oke. Maksud saya begini. Kalau Anda baca komentar-komentar yang ada ya, misalnya ketika video saya itu diangkat, dibicarakan di sebuah podcast lain misalnya, Anda akan baca rangkaian komentar di bawahnya yang mengait-ngaitkan dengan ini emang PSI ini emang PSI ini. Dan ternyata memang terbukti bahwa sebagian penyerang itu menyebut secara spesifik nama PSI. Saya kasih contoh. Kami ini kan punya di PSI sekarang punya yang namanya Ketua Harian. Pak Ahmad Ali nih. Ya. Saya sebut aja Bang Ali lah ya. Si Bang Ali ini adalah baru masuk pada bulan November yang lalu. Artinya baru berapa bulan? 2 bulan tambah 5 bulan ya 7 bulan lah ya. Tapi dia memang sudah menjadi ketua harian. Nah dia itu sedang berupaya agar nama PSI ini cukup harum lah di daerah dia ya. Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya. Jadi dia sedang menggalang suara dari orang-orang yang selama ini tidak mendukung PSI agar sekarang mulai membuka peluang bagi PSI atau membuka mata atau turut mendukung PSI. Ini sedang dia lakukan nih di sana. Dan menurut dia paling tidak penjelasan yang Bang Ali ke saya cukup berhasil sebenarnya. Tapi kemudian kasus saya ini mengganggu proses upaya untuk menggalang suara pendukung PSI di sana. Kenapa? Karena kemudian gara-gara beredar sebuah rumor bahwa Ade Armando ini adalah orang yang dengan sengaja menghina Islam misalnya. Mengadu domba umat Islam dan umat Kristen misalnya. Orang yang dengan sengaja memfitnah Pak Yusuf Kalla. Itu menyebar di daerah tersebut. Dan ingat ya Pak Yusuf Kalla adalah orang Sulawesi Selatan kan. Yeah. Ini menimbulkan mispersepsi. Menimbulkan persepsi yang salah mengenai saya dan juga PSI. Oke. Nah misalnya Bang Ali ini memperoleh chat atau surat lah ya. Dari, Anda tahu ada ulama kita bernama Dasat Latif. Oh Pak, iya Dasat Latif itu terkenal tuh terkenal di Sulawesi Selatan. Dan lucu dan moderat orangnya. Nah dia adalah orang yang saya duga kalau saya baca dari chatnya itu adalah orang yang sebetulnya sedang mulai bersimpati pada PSI. Ya. Tapi di surat itu dia bilang, ya selama di PSI masih ada orang seperti Ade Armando yang
Saya lupa persisnya, Hmm. saya minta maaf kalau kalimatnya salah. Tapi selama ada Ade Armando yang masih menyerang Islam gitu ya, maka nggak mungkin kami mendukung Bang Ali. Ya, ini cuma satu contoh. Hmm. Ada juga orang lain yang mengirimkan hal yang sama. eh, atau seperti yang saya katakan tadi di komentar-komentar medsos ada kalimat seperti dasar PSI dari dulu memang anti Islam gitu kan. Hmm. Jadi berulang-ulang tuh serangannya. Sampai tahap di mana saya melihat ini memang jadinya tidak pantas lah, tidak layak lah, atau tidak adil dong kalau misalnya kan saya yang melakukan yang menyatakan kritik kepada Pak JK. Hmm. Saya tidak mengatakan saya menodai agama, saya tidak mencela Pak JK, saya tidak mencela agama, tapi kan tuduhannya begitu. Ya. Saya menodai agama. Oke? Tuduhannya Ade Armando mengadu domba Mengadu domba antara antar umat Islam dan beragama. Kristen. Ya. Ya kalau itu tuduhannya terhadap saya, ya saya aja dong. Ya. Ya udah laporkan ke polisi, polisi memanggil saya, diperiksa, benarkah saya mengadu domba? Hmm. Kan sesederhana itu dan saya tidak punya masalah sama sekali. Kalau saya dipanggil oleh polisi pasti saya akan datang dan saya akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi kan. Jadi saya berharap sebetulnya kalau ini mau diperkarakan, ya perkaranya perkara saya aja. Nah, masalahnya kemudian kali ini itu tidak terjadi. Ini menjadi diperluas nih persoalannya. Saya yang bersalah, PSI jadinya dianggap sebagai partai yang juga bersalah. Kena getahnya gitu. Kena getahnya. Dan kena getahnya tuh bisa lebih daripada sekedar mengatakan bahwa kenapa Anda biarkan Ade Armando, anggota Anda itu ngomong begitu gitu ya. Tapi lebih juga ada tuduhan-tuduhan seperti ini memang atas dasar perintah PSI. Hmm. Dan lebih parahnya lagi adalah kemudian orang mulai mengait-ngaitkan ini dengan Pak Jokowi. Oke. Jadi PSI, saya anggota PSI. PSI ketuanya Mas Kaisang Pangarep kan. Mas Kaisang Pangarep adalah putranya Jokowi. Nah jadi misalnya ada saja yang mengatakan ini adalah, jadi Ade Armando menyerang Pak Yusuf Kalla itu karena diperintah oleh Pak Jokowi. Bukan lagi diperintah oleh PSI, diperintah oleh Pak Jokowi. Hmm. Oke? Nah ini juga dirasakan oleh teman-teman di PSI. Ya. Jadi sebelum saya menyatakan mengundurkan diri itu, sebetulnya saya diminta ketemu dengan Ketua Harian PSI Pak Ahmad Ali itu. Ada sekitar 5 orang lah di sebuah rapat di kantor PSI di mana saya diminta menjelaskan tentang sikap saya. Ketika itu saya tanya, sikap PSI sendiri seperti apa? Kan udah ada video saya ngomong kan itu di Cokro TV kan di Kupas Berita Cokro TV. Dan di LAA, di Dan di Logika Ade LA. Armando Tapi kan kan yang jadi Bang Ade membantah tuduhan saya sudah membantahnya. tuduhan mengadu domba, Iya, macam-macam, iya. memfitnah dan lain-lain gitu Itu kan. sudah saya sampaikan di LAA. Ya. Tapi saya minta yang waktu itu konsentrasi perhatiannya adalah pada si wawancara Kupas Berita itu, podcast Kupas Berita itu. Saya minta teman-teman di PSI menilai menurut mereka benarkah saya mengadu domba umat beragama? Apakah benar saya memprovokasi? Apakah benar saya menghina atau memfitnah Pak JK? Saya tanya itu dulu. Ternyata jawabannya Pak Bang Ali dan kawan-kawan nih ketika itu, enggak, kita enggak menganggap Ade Armando melakukan itu. Bahkan dikatakan begini kira-kira, kalau kita di PSI semua percaya pada Bang Ade. Bang Ade nggak mungkin menghina Islam. Bang Ade tidak menghina atau memfitnah Jokowi. Bang Ade tidak mengadu domba. Tidak menghina atau memfitnah Pak JK. Pak JK. Tadi saya bilang Pak Jokowi. Jokowi. Saya sering kebalik-balik sama Iya, Jokowi iya. dan JK. Tidak memfitnah Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Kalau itu clear dia bilang. Tapi kan masalahnya bukan di PSI. Ya. Yang jadi masalah adalah
di luar sana itu sudah terbangun sebuah persepsi yang salah mengenai saya, mengenai Ade Armando. Mereka percaya bahwa saya memang dengan sengaja memfitnah Pak JK misalnya. Mereka sudah sangat percaya bahwa saya memang menghina Islam, Hmm. mengadu domba agama, memprovokasi kemarahan umat. Dan karena itu tuduhannya seperti saya katakan tadi, di belakang ini semua memang ada PSI yang anti-Islam. Tujuannya seperti itu. Itu tuduhannya, itu persepsi yang Oh, terbangun, persepsi yang terbangun. Ya, ya. terbangun di kalangan mereka yang menyerang saya, ya. Jadi masalahnya bukan kebenaran faktanya, apakah saya memang menghina atau menodai atau mengadu domba, memprovokasi. Bukan soal itunya. Soal bagaimana caranya kita harus menghadapi kalangan-kalangan yang sangat percaya bahwa saya memang bersalah. Hmm. Teman-teman PSI menyatakan, Bang Ali menyatakan, kita sudah berusaha menjelaskan. Enggak begitu Bang Ade itu. Tapi mereka nggak bisa terima, tetap nggak terima. Tetap terus menerus, dan disitulah misalnya Pak Dasat Latif tadi mengatakan, selama di PSI masih ada orang seperti Ade Armando, nggak mungkin kami mendukung PSI. Jadi harganya tuh semahal itu. Hmm. Serangan terhadap saya itu, yang saya sih percaya itu disengaja, ada Ya. pihak-pihak yang dengan sengaja memprovok. Itu efeknya adalah kepada PSI. Harusnya saya yang bertanggung jawab, sekarang PSI diminta juga turut bertanggung jawab. Nah, ketika itulah saya menganggap mungkin cara terbaiknya adalah, ya ini bukan datang dari saya ya, orisinal dari saya, itu melalui percakapan ya. Gimana caranya untuk mengatakan bahwa ini Ade Armando nih, sikapnya seperti ini. Itu bukan sikap PSI. Tidak berarti PSI menyalahkan, tapi tidak, ini bukan suara yang datang dari PSI. Bagaimana melepaskan atribut ke-PSI-an saya? Disentangle ya, dissociate lah. Dissociate, dipisah. Mm-mm. Menurut Bang Ali dia sudah melakukannya. Berusaha mengatakan bahwa ini Ade Armando ya, ini bukan PSI. Nggak ada, bukan yang nggak ada. Semakin dikatakan begitu, semakin orang mengatakan ya kalau gitu Anda harus bertanggung jawab terhadap, harus menunjukkan otoritas lah ya, untuk memisahkan Ade Armando dari PSI. Nah, di sisi lain, Mas Kaisang tuh sebenarnya tidak sedang di Jakarta, ketua umum ya. Mas Kaisang sedang ada di Papua. Dia di Papua ketika kasus ini muncul, si PSI sudah melapor ke Mas Kaisang. Ya Mas Ketum, ini kita akan ketemu dengan Ade Armando dan mencari jalan keluar nih. Tentu pembicaraannya nggak sesingkat itu, tapi yang terpenting yang saya ingat adalah Mas Ketumnya tuh bilang, Kaisangnya tuh bilang bahwa, tapi nggak boleh ada pemecatan. Nanti kabarkan kepada saya, ya. Tapi nggak boleh ada pemecatan ya. Nah itu yang disampaikan. Kalau mau kasar-kasaran gitu kira-kira, PSI bisa nggak memecat saya? Ya bisa aja. Ya paling saya akan lawan. Saya nggak akan terima kan. Kalau dianggap bersalah gitu ya. Walaupun dan Bang Ade ini bukan pengurus ya. Saya bukan pengurus. Iya, sama sekali bukan pengurus ini. Kalau dipecat dari pengurus sih gampang ya, ya. lebih mudah. Anda tidak lagi menjadi pengurus. Tapi saya itu adalah anggota. Ya. Saya punya kartu anggota, KTA, kartu tanda anggota. Nah, sehingga jalan keluarnya yang terpikir ketika kemarin itu bersama-sama adalah ya mengundurkan diri. Jadi supaya sejak 2 hari yang lalu ya, itu dinyatakan bahwa Ade Armando bukan lagi anggota PSI. Nah ketika itu diajukan kepada saya bilang, saya bersedia ya. Sejak awal pun saya sudah mengatakan sebenarnya kemarin itu sebelum di acara baru dimulai saya sudah bilang bahwa
kalaupun saya harus mengundurkan diri, saya bersedia mengundurkan diri. Tapi saya harus tahu kenapa. Hmm. Nah, di ujung itu saya juga bilang begitu. Saya bersedia mengundurkan diri dan saya bahagia bahwa PSI tadi menyatakan bahwa saya dianggap tidak bersalah, tidak mengadu domba, tidak menyerang, memfitnah Pak Yusuf Kalla, tidak menodai agama. Ya, PSI tidak subscribe atau share opini yang Ya, mengatakan, tuduhan yang mengatakan bahwa Bang Ade mengadu ya, domba, memfitnah Pak JK, ya, apa itu. ya, PSI tidak percaya itu tidak percaya semua, itu. gitu. Buat saya itu udah cukup Ya, melegakan. Karena buat saya itu sangat penting bagi saya untuk tahu bahwa partai saya ini tidak menyalahkan saya ya. hmm. Tapi memang kondisinya itu menyebabkan itu sampai ke arah sana. Nah, saya bilang, jadi saya bersedia mengundurkan diri, tapi saya merasa bahwa keputusan itu tidak bisa diambil tanpa ada persetujuan dari ketum. Hmm. Karena ingat ya, ketumnya tidak lagi di Jakarta kemarin. Ketum lagi di Papua. Lalu lantas diteleponlah oleh Bang Ali, ketum. Ya alhamdulillah langsung tersambung. Ya tidak langsung ke ketumnya ya, tapi semula ke asistennya. Hmm. Terus sama asistennya tadi dikatakan ini lagi ada acara nih gitu ya. Kata Bang Ali, ini mendesak sekali harus diambil keputusan sekarang. Diberikan ke ketum, tidak langsung juga dijawab. Ketum tuh artinya masih bilang, oh gitu, gimana tadi rapatnya, kata si Bang Ali. Oh sudah selesai, sudah baik, ini Bang Ade sudah menyatakan setuju untuk mengundurkan diri. Tapi kata Bang Ade, ini perlu ada persetujuan langsung dari Mas Ketum. Saya memang bilang kalau saya belum dapat tuh, belum ada persetujuan, saya menganggap saya belum mengundurkan diri ya gitu loh. Tadinya Mas Ketumnya masih ragu-ragu, kemudian masih ada bolak-balik kan. Dia pergi dulu meninggalkan HP-nya, Hmm. terus didatangi lagi, dimintai lagi pendapatnya dan ujung-ujungnya dia bilang bahwa ya udah. Oh dia tanya dulu, Bang Ade sendiri gimana? Dia bilang. Saya bilang kalau saya bersedia mengundurkan diri kalau itu atas dasar selama itu dengan persetujuan dari Mas Kaisang. Terus dia bilang, ya kalau gitu saya setuju lah. Jadi begitulah saya dinyatakan mengundurkan diri. Hmm. Gitu ceritanya tuh. Ya. Nah itu Bang, kalau soal tadi itu yang mengaitkan dengan PSI ya, tuduhan yang mengaitkan dengan PSI itu kan memang narasi yang berkembang kan, selain Bang Ade kan ada siapa, Sahat, Sahat ketua Gamki Ketua Gamki yang yang juga orang PSI. orang PSI melaporkan. Kemudian ada melaporkan Pak JK ya, Ya, kan dia melaporkan. Terus kemudian ada Grace Natali ada yang Grace juga Natali. videonya beredar, yang Ya, bahkan belakangan ada pernyataan dari, kalau nggak salah dari Ketua Harian PSI yang bilang bahwa Grace tidak, pokoknya tidak, PSI tidak memberikan bantuan hukum. bantuan hukum Ya, apa gitu. Nah, menurut Bang Ade gimana tuh dengan narasi yang mengaitkan dengan PSI karena ada beberapa orang yang juga ya, tersangkut ya. isu ini? Nah ini menariknya tuh begini ya. Jadi sebetulnya kan jadi ada saya, ada Grace, ada Sahat. Hmm. Ya, satu Sahat itu adalah pengurus DPP PSI yang juga adalah ketua gabungan aksi GAMKI itu gabungan aksi mahasiswa Kristen lah kalau nggak salah. Ini kami bertiga, sebenarnya satu lagi Permadi Arya, tapi kan Permadi Arya bukan orang PSI. Ya. Nah kami yang bertiga ini sendiri-sendiri itu mengajukan kritik kami terhadap Pak JK. Yang paling awal memang saya itu tanggal 9 April. Kemudian saya lupa ya siapa duluan, saya rasa Grace duluan, misalnya saja tanggal 11 April gitu ya. Kemudian si Gamkinya 12 April misalnya begitu. Saya lupa persisnya ya. Tapi kami sendiri sebelumnya tidak pernah berkonsultasi atau berkomunikasi. Saya itu kan bukan pengurus, jadi saya tidak
hampir-hampir tidak pernah ke kantor PSI kecuali ada acara Hmm, misalnya. hmm. Jadi saya tidak berkantor di sana, tidak rapat-rapat di sana. Jadi apa, frekuensi bertemu dengan Grace misalnya yang adalah pembina, dan Sahat yang adalah pengurus DPP, itu memang rendah sekali. Saya bahkan terus terang, mudah-mudahan si Bung Sahat nggak tersinggung, saya agak lupa tuh wajahnya seperti apa dia Hmm. itu. Tapi poin saya adalah ketika kami masing-masing mengeluarkan, kayak saya podcast dengan Hmm. teman-teman saya di sini di Cokro, kemudian, Grace dengan medsosnya, nah Sahat itu melapor kan ke polisi. Itu kami itu sama sekali tidak saling kontak, tidak nelpon, tidak, gimana nih?" Gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi kita jalan sendiri-sendiri. Tapi kenapa semua ada kaitannya sama PSI, atau adanya benang merah PSI ini antara lain karena menurut saya, PSI ini kan memang diisi oleh orang-orang yang peduli sama keberagaman, ya. Saya Islam, Grace Kristen, Sahat itu Kristen kalau nggak salah. Hmm. Lah saya dulu gabung dengan PSI kenapa? Ya antara lain karena saya merasa bahwa PSI lah satu-satunya partai yang memperjuangkan keberagaman. Ya. Mem Salah satu DNA PSI itu adalah anti intoleransi, Anti pro intoleransi. keberagaman, ya kan? Betul. Makanya saya gabung. Hmm. Hmm. Karena saya kan memang sejak lama terlibat dalam upaya-upaya untuk melindungi misalnya kaum Ya. minoritas, ya. Jadi saya memang, care sama, melawan intoleransi. Grace apalagi kan, Grace itu memang dia pemeluk Kristen yang taat, dari dulu pun dia kan orang pertama yang menjadi ketua umumnya PSI kan. Sejak tahun 2000 berapa itu, 14 ya? Hmm. 2014 saja dia sudah terus memperjuangkan soal apa, hak-hak minoritas, hak-hak beragama, hak-hak beribadah, eee, semua semua kalangan, apakah orang Islam, apakah Katolik, apakah Kristen, apakah, Ahmadiyah dan seterusnya kan. Jadi saya punya care tentang ini, tentang kalimatnya Pak JK yang, oh ya saya lupa tadi mengatakan, saya tuh bicara tanggal 9 April. Hmm. Video 2 menit itu beredarnya 8 April. Jadi Oke. selisih 1 hari ya. Nah, jadi kurang lebih ceritanya saya nonton itu, ya yang 2 menit pada tanggal, seingat saya 8 April malam saya lihat, terus 9 Aprilnya saya memutuskan sama teman-teman di sini, kita omongin yuk. Kemudian misalnya Grace tanggal 11 itu juga karena dia nonton yang tanggal 8 April itu. Hmm. Dan Gamki juga yang membuat mereka datang ke polisi, dan bukan cuma Gamki barangkali yang paling terkenal aja, karena ada beberapa organisasi lain ya, itu juga melakukan langkah pelaporan ke polisi itu karena menonton yang tanggal 8. Hmm. Jadi saya mau bilang bukan saya ya yang mendorong-dorong, memobilisasi Hmm. Hmm. teman-teman untuk melaporkan Pak JK itu. Bahkan saya sebetulnya tidak setuju kalau sampai harus dilaporkan ke polisi Pak JK itu. Menurut saya too much lah ya. Ya. Ya ini Tapi wacana aja lah, harus ya, diselesaikan secara wacana gitu, menurut saya dengan diskusi gitu diskusi ya. aja ya. Tapi juga saya tidak menyalahkan kalau misalnya teman-teman Gampi merasa perlu untuk melaporkan Pak JK. Nah, jadi kami itu nggak ada hubungan sama sekali. Kami memang sama-sama PSI, tapi sama-sama concern sama isu keberagaman. Hmm. Sama-sama concern sama, tumbuhnya kelompok-kelompok Islam konservatif lah, Nah. yang intoleran gitu ya. Jadi kita bermunculan sendiri-sendiri, tapi karena kita sama-sama orang PSI, digoreng. Hmm. Seolah-olah ini adalah gerakan bersama orang-orang PSI dan kitalah yang mendorong teman-teman Gamki, teman-teman organisasi lain untuk sama-sama menyerang Pak JK. Itu tentu saja tidak benar. Ya. Ya PSI sama sekali nggak punya perintah atau arahan atau apapun gitu ya. Ya misalnya gini, Mat Ali itu kan orang Islam. Hmm. Dia orang Islam, dia orang Makassar. Ya. Ya. Jadi bagaimana juga dia, Mas Kaisang orang Solo. Ngapain juga menginstruksikan kami Hmm. Hmm. untuk menyerang Pak JK. Itu it doesn't make sense. Ya. Nggak masuk akal maksud saya. Hmm. Hmm. Nah itu Bang Ade kan
kalau tadi Bang Ade nyebut bahwa salah satu yang memicu, bukan memicu lah, respon lah ya, itu kan misalnya dari Ustadz Dasat Ali Ya, misalnya ya, yang bilang bahwa kalau selama di PSI ada Ade Armando yang dipersepsikan ya, atau dituduh anti Islam dan macam-macam itu, maka beliau nggak mau gabung. Gitu. Pokoknya ya, upaya yang dilakukan Pak Ahmad Ali untuk merangkul kalangan yang selama ini entah di Sulawesi Selatan atau di banyak tempat yang Islam lah gitu ya, kalangan Islam itu menjadi mereka akan menjauh gitu. Tapi kan juga ada naras terutama setelah Bang Ade menyatakan mundur dari PSI, kan banyak yang menyayangkan di kalangan para netizen terutama. Wah, PSI kok jadi begitu sih, kok malah justru Bang Ade dilepas begitu aja, terus Bang Ade kan suaranya di Jakarta termasuk yang tertinggi. Kalau PSI lolos, Bang Ade itu di DPR loh, gitu kan. ya, ya, ya. Terus pokoknya ada yang banyak yang menyayangkan gitu ya. Jadi seakan-akan ini justru sebuah apa ya, blunder buat PSI. Meskipun Bang Ade sendiri bilang tidak ada masalah antara Bang Ade Armando dengan PSI. PSI dan ini demi kebaikan bersama gitu. Nah, menurut Bang Ade gimana? Ini pada akhirnya kan politik itu soal persepsi ya. Hmm. Bukan hanya soal persepsi, tapi persepsi itu penting banget dalam soal politik Ya, gitu. ya, Soal keputusan orang memilih atau tidak memilih itu kan juga eh, apa basisnya kan persepsi gitu ya. ya. Nah, tapi kan ada persepsi yang seperti tidak hanya dari Ustadz Jasad Ali, tapi kan ada juga persepsi yang justru malah menyayangkan soal Bang Ade mundur ini. Gimana menurut Bang Ade? Iya, memang tidak mudah menjawabnya ya, karena saya percaya bahwa itu saya ambil demi menyelamatkan kapal bersama, ya. Menyelamatkan diri saya dan menyelamatkan kapal bersama. Atau concern saya lebih besar ke PSI-nya lah. Hmm. Gimana agar PSI nggak usah lah dijadikan sasaran tembak oleh teman-teman ini. Tapi kemudian ya saya paham juga, ya saya sendiri sudah banyak nih barangkali di antara penonton juga ada yang mengirimkan WA ke saya. Hmm. Saya kecewa sekali bang, ya abang mundur. Saya sekarang jadi bertanya-tanya apakah saya perlu masih terus memilih atau sebagian bahkan ada yang sudah jadi pengurus, ada yang sudah jadi relawan gitu ya. Nih kita kayak is it worth it gitu kan? Hmm. Apakah masih berarti nih kalau akhirnya kalau orang seperti Anda saja itu disingkirkan, kan singkirkan kan adalah kata yang tidak tepat sebenarnya. Cuman Hmm. orang kan merasa Ya, bahwa faktanya bahwa Bang Ade sudah nggak di PSI lagi di PSI gara-gara lagi. ini Ya gitu betul. ya. Dan sebagian bahkan menganggap ini cuman Bang Ade cuman ngomong aja supaya baik-baik aja. Tapi sebetulnya Anda tuh dipaksa keluar kan gitu ya. Oh, Sampai oke. ada yang percaya begitu. Ya, ya. Seperti ya sebagian orang menganggap mana mungkin lah ada Armando mau mundur begitu aja. Saya ulang ya, saya tidak mundur begitu aja. Saya mundur karena berbagai pertimbangan yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Tapi saya mengerti kalau orang-orang itu kecewa seperti itu, ya. Dan ini adalah menurut saya peringatan yang baik buat PSI bahwa ya taruhlah ada orang-orang seperti teman-teman di Sulawesi Selatan yang Hmm. semula sudah berpikir untuk oke kita bantu deh PSI, tapi ketika ada kasus ini langsung bilang wah kalau begini caranya kita nggak jadi nih dukung PSI. Ada orang seperti itu, tapi ada juga orang-orang yang mungkin dalam berapa 10 tahun awal PSI Hmm. itu adalah orang-orang yang loyal, orang-orang yang memilih, mungkin memilih tahun 2019, tahun 2024 gitu kan. Nah, jadi peristiwa ini menyakitkan mereka. Hmm. Nanti mungkin kita perlu ngomong lagi tuh. Apalagi ketika sekarang misalnya dikatakan bahwa PSI tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Grace, Natali, ya. ya. Tapi saya ingin Seperti kayak lepas tangan gitu lepas ya. tangan Atau nggak mau dikait-kaitkan sampai segitunya gitu ya. sampai segitunya. Tapi nanti kita ngomong lagi tentang Grace nih. Hmm. Tapi yang saya Hmm. mau bilang adalah saya mengajak semua orang yang bersimpati sama PSI melihatnya dari sisi lain, ya. Berempati lah gitu ya.
Gini, biar gimana pun PSI itu memang dari dulu sudah terkena stigma anti-Islam kan. Itu memang dari dulu dibombardir kita dengan tuduhan-tuduhan semacam itu. Dan penyebabnya adalah banyak orang takut kalau PSI itu tumbuh. Hmm. Eh, Antara lain karena PSI kan, saya lupa tadi Anda sudah sebut kalau nggak salah, memang misi utamanya adalah melawan korupsi, melawan intoleransi, Anu DNA-nya, DNA-nya, DNA-nya tuh ya, anti intoleransi, dan anti korupsi, anti korupsi, ya ya. betul betul. Dan Nah, itu terutama kan waktu periode pertama ya, yang misalnya Sis Grace Natali tegas dalam pidatonya kan anti perda syariah, iya, gitu kan? intoleransi ya, Iya kan? Itu kan sebenarnya justru dari sudut pandang citizenship ya, dari sudut pandang kebangsaan itu kan korek malah kan. iya, benar, Karena perda syariah itu iya, diskriminatif, iya, menimbulkan intoleransi dan seterusnya gitu. Jadi yang bukan anti Islamnya, bukan iya, anti syariah gitu iya, loh, tapi anti perda syariah syariah. gitu. Karena Itu yang prakteknya, digoreng sebagai wah PSI betul, ini anti Islam gitu kan. betul. Nah itu ada, ya itu ada. Siapapun yang belajar politik Indonesia tahu bahwa PSI kena stigma itu. Apakah mereka betul-betul anti-Islam? Ya saya sebagai orang yang memilih masuk ke PSI akan mengatakan sama sekali nggak benar itu. Hmm, Saya kan Muslim ya. dan terlepas dari tuduhan Anda bahwa saya anti-Islam atau apapun, saya tuh Islam yang religius sebenarnya. Hmm. Saya saksinya. Itu selalu begitu. Ada sajadah lah pokoknya di kamarnya Bang Ini Ade, percakapan di kami itu selalu begitu. kantornya. Ya, soal saya sholat, saya Mhm puasa, mhm saya mhm. gitu ya. Jadi kalau saya orang Islam yang sebetulnya religius terus toh memilih PSI, kan pasti itu PSI-nya nggak anti-Islam lah. Tapi stigma itu ada, tuduhan itu ada, stereotyping itu ada. Nah sekarang PSI sedang berusaha membangun sebuah jalan baru nih. Tetap dengan anti intoleransi, anti korupsi, tapi ingin menunjukkan bahwa kita itu benar-benar berusaha merangkul sebanyak-banyaknya pihak. Selama mereka itu percaya pada kita perlu memerangi misalnya korupsi gitu ya, kita perlu membangun pemerintahan yang bersih, eee, kita perlu melawan upaya-upaya untuk melarang pembangunan gereja misalnya, Hmm. ya udah kita sama-sama jalan, ya. Dan kita tetap menunjukkan bahwa kita tuh juga bukan kita Islam dalam artian menjadi partai Islam, tapi ini adalah partai yang sebenarnya nggak punya basis agama apapun. Hmm. Kalau Islam diserang ya kita juga akan bela, ya. Dan kita juga adalah orang-orang Islam di dalam PSI adalah Islam yang juga adalah Islam yang religius, Hmm. bukan Islam yang menolak agama gitu ya. Ya. Ini perjuangan berat, perjuangan perjuangan yang tidak mudah lah. Nah, ketika muncul kasus seperti saya ini memang bisa merusak itu. Bisa menghambat lah, Hmm. menjadi penghalang bagi siapapun yang sedang berusaha membangun branding barunya PSI. Sehingga menjadi wajar kalau misalnya sebagian teman-teman baru yang dari luar masuk ke PSI itu merasa bahwa, wah kalau masih begini nih brandingnya, ya susah Hmm. kita untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap PSI. Saya sih enggak. Kalau saya tipe orang yang ya udah kita berantem aja terus gitu kan. Kita upayakan, kita jangan meninggalkan. Berantem dalam arti melawan, narasi-narasi Tuh, intoleran. tuduhan-tuduhan Ya, semacamnya kita lawan harus dong. diperjelas tuh Bang kata berantem itu. Ya, maaf, maaf, maaf. Maaf, maksud saya adalah, iya kalau orang menuduh kita kita itu anti Islam lah gitu kira-kira ya. Kalau ada tuduhan semacam itu, Nah, ya harus ya dilawan kita gitu kan. lawan, kita buktikan nggak begitu Mhm ya. mhm. Dan kita harus ngomong, kita harus sampaikan, kita harus bicara. Seperti saya katakan tadi, kalau ada kelompok-kelompok eh, Pak Din Syamsuddin misalnya menuduh begitu, kalau buat saya, ya udah Pak kita ketemu. Hmm. Pak Din mau ketemu, kita ngobrol. Apa tuduhan Bapak mengenai saya?
Di mana letak tuduhan Bapak bahwa saya mengadu domba agama? Kan begitu. Ya. Jangan cuma diem aja, ya. Atau jangan begitu aja mengatakan, wah ini berat nih gitu ya. Ini kita menghadapi persepsi orang yang sudah kepalang terbentuk. Tapi itu saya, ya. Tidak semua orang memang menganut pandangan yang sama dengan saya. Memang jauh lebih aman, mudah untuk kita cooling down ya. Kita jangan angkat ini, kita abaikan, kita lepaskan, kita tinggalkan, dan kemudian kita jalan lagi gitu ya. Nah dalam hal ini menjadi logis kalau kemudian dikatakan bahwa Bang Ade berhenti dulu ya, untuk sementara di PSI, agar orang bisa lihat bahwa PSI itu bukan Bang Ade ya, Bang Ade itu bukan PSI. Ini adalah dua entitas yang terpisah. Caranya adalah mundur. Ya. Mundur sampai kapan? Saya nggak tahu. Mungkin mundur selamanya. Ya. Tergantung saya masih ada tenaga nggak tahun 2029. Atau tergantung juga ada nggak partai lain yang meminang saya. Iya. Nah, tapi gini Bang, ini mungkin bagian akhir lah. Ini terkait dengan kedepannya ini ya. Kedepan ini pengertiannya bagi PSI dan bagi Bang Ade, bagi kasus ini. Bang Ade itu kan orang yang saya tahu kan sebenarnya pada dasarnya kan misi utama hidup Bang Ade itu kan yang utama ya, itu kan tadi itu melawan intoleransi, melawan korupsi, memperjuangkan keberagaman. Ya. Itu kan. Salah satunya yang sekarang lagi dikerjakan Bang Ade kan memperjuangkan agar pencabutan SKB pendirian SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah itu kan yang selalu menimbulkan penggerudukan, pembubaran rumah ibadah non Muslim dan seterusnya. Kan misi utama itu. Dan kenapa masuk partai politik dalam hal ini PSI karena kan Bang Ade beranggapan bahwa PSI itu atau partai politik itu bisa menjadi sarana untuk bagaimana supaya ide-ide keberagaman ini diwujudkan dalam bentuk legislasi atau apa di parlemen. Jadi perjuangannya ke parlemen gitu. Tapi ini kan sarana. Kalau dalam persepsi yang saya tangkap tentang Bang Ade. Nah, dengan kasus ini, Bang Ade gimana melihat PSI dan melihat partai politik secara gimana Anda melihat? Apakah Anda kecewa? Terus biasanya kan kalau orang mundur atau keluar itu kan terus jelek-jelekin. Terus nyerang gitu kan. Nyerang mantannya gitu. Kan banyak lah ya teman-teman kita juga ada kan yang seperti itu gitu. Siapa itu? Yang terus tiba-tiba nyerang PSI aja gitu. Nah, Bang Ade gimana ngelihat itu? Dikaitkan dengan tadi itu Bang Ade sendiri sebagai misinya Bang Ade apa, terus tujuannya masuk partai itu seperti apa gitu. Kan tadi seperti saya katakan ya. Jadi saya itu tidak keluar dengan menyisakan konflik dengan PSI. No hard feelings gitu. No hard feelings ya. Ya bayangin keluarnya saya aja itu dilakukan melalui sebuah konferensi pers di mana saya duduk bersama Bang Ali tadi ya ketua harian. Dan videonya kan sampai pelukan segala. Ada fotonya saya dipeluk. Iya. Dan itu sesuatu yang menurut saya mencerminkan bahwa saya itu keluar karena saya merasa bahwa kehadiran saya di PSI itu tidak membau atau ada harga yang harus dibayar, yaitu kerugiannya buat PSI. Yang kena getahnya itu ya. Jadi lihat argumen saya. Saya meninggalkan PSI karena saya tidak ingin PSI terbebani oleh apa yang saya lakukan. Biar saya memperjuangkannya, mempertanggungjawabkannya sendiri. Nggak apa-apa PSI. Nggak apa-apa saya bukan lagi orang PSI. Tapi saya akan tetap memperjuangkan yang tadi Anda katakan. Yaitu intoleransi, anti korupsi. Melawan intoleransi. Melawan intoleransi, melawan korupsi. Dan saya bergabung dengan PSI karena saya percaya PSI juga punya DNA yang sama. Ya. Nah sekarang apakah saya jadi kecewa dengan PSI? Nggak bisa saya tentukan sekarang. Kalau dikatakan sombong-sombongnya gara-gara
Ade Armando keluar, tiba-tiba PSI menjadi tidak lagi memperjuangkan toleransi, tidak lagi memperjuangkan anti korupsi. Ya kalau gitu ceritanya, ya pasti saya kecewa. Dan ada jutaan orang lainnya juga kecewa. Karena partai ini adalah partai yang diharapkan betul untuk memperjuangkan dua hal tadi kan. Jadi saya tidak mau dengan sendirinya langsung dengan begitu saja menjudge bahwa PSI itu sudah berkhianat terhadap nilai-nilai yang dulu dimiliki ya, DNA-nya. Ini cuma persoalan strategi kok ya, persoalan bahwa atau kata strategi bukan kata yang tepat. Di saat ini Style kali. ya strategi dalam arti gini, di saat ini tidak menguntungkan bagi PSI untuk bertarung dengan cara yang frontal terhadap kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pilihan PSI untuk melawan kelompok-kelompok konservatif misalnya gitu ya. Misalnya dalam hal ini kan kita bisa aja mengatakan bahwa Pak JK itu sebetulnya mewakili kelompok Islam yang konservatif, mewakili kelompok Islam yang mendukung Anies Baswedan gitu kan. Nah PSI saat ini nggak mau berhadapan dengan mereka, ya saatnya tidak tepat untuk melakukan itu. Dan karena itu apa yang saya lakukan, Ade Armando lakukan, ini mengganggu ini. Ini lagi berusaha membangun kepercayaan umat Islam untuk mendukung PSI. Bukan berarti kita tunduk pada aspirasi kaum mayoritas gitu, nggak gitu ya. Bukannya mendukung mayoritas, tapi membuat orang percaya bahwa PSI tidak anti-Islam loh. Kehadiran saya justru meneguhkan branding saya PSI anti-Islam. Dianggap seperti itu. Dianggap seperti itu. Jadi kalau untuk sementara atau seterusnya saya meninggalkan PSI, itu tidak berarti bahwa PSI akan mengubah DNA-nya, akan mengubah nilai-nilai dasarnya. Itu tetap kok dimiliki oleh PSI. Ya. Nah kalau itu yang terjadi, ya saya tidak akan berbalik menjadi orang yang menyerang PSI. Tapi kalau PSI meninggalkan itu, ya meninggalkan DNA-nya itu. Meninggalkan DNA-nya itu, ya tentu saja saya akan menjadi orang yang mengkritik ya. Dan begitu juga dengan misalnya kalau sampai akhirnya orang seperti Grace Natali itu disingkirkan atau terlihat seperti dibungkam, dibuat menjadi tidak bisa berbicara, ya itu artinya ya PSI yang sudah berubah. Itu harus dilawan gitu ya. Cuman saat ini saya sih tidak mau buru-buru untuk kehilangan kepercayaan terhadap politik Indonesia. Saya tetap percaya bahwa kita harus fight, kita harus berjuang. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau Anda berharap ada perubahan di Indonesia, kita harus melakukan perubahan melalui satu dan lain cara. Kemarin saya sempat percaya saya bisa mengubah atau turut mengubah atau membantu perubahan melalui cara masuk PSI dan mudah-mudahan bisa masuk parlemen. Dan setelah duduk di parlemen bisa membawa perbaikan. Harusnya masuk sih dari segi suara ya. Tahun 2024. Iya. Ya, tapi kan emang takdirnya menentukan nggak begitu ya. Nah jadi kembali ke pertanyaan Anda, saya itu tetap mendukung PSI sekarang ini. Dengan asumsi PSI nggak berubah. Bahwa dengan atau tanpa saya ya PSI bisa berkembang menjadi sebuah partai besar kan. Saya berharap dia menjadi partai besar. Tapi kalau misalnya PSI menjadi partai besar, tapi pada saat yang sama meninggalkan nilai-nilai dasar tadi, DNA tadi, ya saya akan menjadi pengkritik PSI nanti di hari kemudian gitu kan. Ya itu yang saya anggap sebagai harus dilakukan. Dan kenapa Bang Ade mengkritik itu kan karena stylenya Bang Ade atau sikap dasarnya Bang Ade kan kalau ada narasi yang salah atau narasi yang misalnya mendukung intoleransi gitu, jangan dihindari, harus dilawan. Harus gitu kan. dilawan. Bang Ade itu kan modelnya begitu gitu ya. Begitu. Dan model melawan ini yang menurut Bang Ade mungkin di kalangan PSI sekarang nggak tepat karena mereka punya tujuan yang lebih besar. Saat ini kan bukan saat tidak permanen. Saat ini lagi diperlukan ada langkah-langkah strategis untuk membangun aliansi dengan berbagai kelompok yang ada kan. Apalagi jangan salah,
Pak Jokowi kan kemungkinan besar akan masuk PSI, Hmm. akan kembali memimpin, bukan memimpin lah ya, yang memimpin Membesarkan, all out membesarkan, mendukung PSI. all Itu out pernyataan mendukung Pak Jokowi PSI kan. sendiri kan. Gitu. Kalau itu terjadi, itu kan artinya saya menganggap ya Pak Jokowi kan juga anti intoleransi. Hmm. Pak Jokowi juga pro atau anti korupsi kan. Ya. Kalau itu terjadi, dia akan menjadi orang yang membesarkan PSI dengan Mas Kaisangnya. Ya saya udah merasa nggak penting saya berada di PSI atau enggak, karena PSI akan berada di jalan yang benar. Artinya kalau menurut Bang Ade, kalau Pak Jokowi betul-betul nanti terlibat langsung untuk membesarkan PSI, itu artinya mengukuhkan apa prinsip atau narasi bahwa PSI tetap berada dalam Ya, DNA-nya, gitu ya, ya. saya Berada rasa, dalam hitohnya, gitu. saya percaya begitu. Oke. Makanya saya ingin mengingatkan semua, tadi kan saya sebut tentang para pendukung PSI, para pendukung saya yang bilang apa saya masih perlu dukung PSI kalau begini. Hmm. Saya akan katakan jangan ambil keputusan sekarang dulu. Hmm. Lihat perkembangan. Kalau Pak Jokowi jadi betul-betul tanda petik masuk ya, saya rasa it's worth it. Sangat-sangat bermanfaat lah. Tetap bermanfaat lah untuk terus mendukung atau terlibat di PSI. Oke, nah ini yang terakhir Bang, soal perkembangan kasusnya. Jadi ini kan yang tadi ada 40 ormas dipimpin oleh Pak Din Samsudin dan juga ada beberapa elemen lain kan yang mempolisikan Bang Ade. Ini menurut Bang Ade gimana? Kelanjutannya kira-kira gimana? Apakah dengan Bang Ade mundur dari PSI terus kasusnya mengalami cooling down atau karena juga kan selain kasus ini sebenarnya kan banyak sekali kasus lain kan, kasus Amin Rais, kasus maksudnya ini peristiwa saat ini itu kan beda dengan zaman Ahok dulu. Ketika zaman Ahok itu kan seakan-akan seluruh pemberitaan itu fokusnya kan ke Ahok. Sekarang ini kan isunya banyak gitu loh. Jadi menurut Bang Ade ini kalau saya nih ya, saya percaya ini nggak akan berlanjut. Oke. Tapi lebih karena memang laporan mereka itu menurut saya lemah. Kan saya katakan, Anda kan harus bisa membuktikan bahwa saya memecah belah, bahwa saya mengadu domba, bahwa saya misalnya menghina agama kali ya, menodai agama. Saya selalu katakan, saya nggak punya masalah kalau kita mau ketemu dengan si tim 40 ini, atau Din Samsudin atau siapapun. Atau Pak JK. Gitu atau Pak JK. Tapi kan Pak JK tidak melaporkan saya. Oke. Ya. Jadi yang melaporkan saya kita ketemu. Terus Anda, apa tuduhan Anda? Saya jawab. Itu kan biasanya kalau zaman sekarang kalau isu-isu seperti apa sih namanya, ya misalnya kayak sekarang yang mereka laporkan ini, saya duga akan ada yang namanya bukan restoratif justice, tapi proses di mana saya dipertemukan dulu nih sama si pelapor. Duduk sama-sama dan mereka akan mengutarakan apa yang mereka anggap sebagai misalnya saya mengadu domba gitu, memprovokasi. Ya saya akan tanya, tolong tunjukkan, ya. Dan saya duga polisi sekarang ini kan udah terbiasa menangani kasus-kasus seperti ini nih. Jadi udah paham tuh logika apa itu menodai agama dan kalau kasus Ahok dulu saya mendukung Ahok ya. Tapi kan ada menyebut Al-Maidah 51 kalau nggak salah kan. Ya udah konsentrasi di Al-Maidah 51. Walaupun hasilnya juga tidak adil buat Ahok menurut saya. Tapi kalau saya, di bagian mana dari kalimat-kalimat saya yang mengatakan bahwa yang menunjukkan saya menodai agama atau mengadu domba atau memprovokasi. Selama ini yang saya lihat di media dan saya ketemu dengan si lawyernya Pak JK yang Anda sebut tadi kan. Saya tanya, dia nggak jawab. Kalimat itu pokoknya Anda gitu kan. Saya cuma minta bagian mana dari ucapan saya, dari narasi saya, dari argumentasi saya yang menurut Anda menunjukkan bahwa saya itu menodai agama. Dan tidak bisa. Dan memang tidak ada. Dan soal pemotongan video juga sama sekali tidak. Gitu sama kan? sekali tidak. Jadi Jadi kalau Anda katakan apa prediksi saya mengenai pelaporan ini, itu mungkin akan
akan dengan sendirinya melemah bukan karena saya keluar dari Hmm. PSI, tapi karena memang mereka tidak punya Tidak punya amunisi yang amunisi yang cukup, meyakinkan yang gitu ya. meyakinkan. Oke, terima kasih Bang Ade Armando atas spill-spillnya. Terima kasih karena saya diberi kesempatan menjelaskan. Pemirsa, sampai di sini dulu. Terima kasih Bang Ade Armando Iya, atas sama-sama. obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.